Ananda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Rambasamo. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Dewi Junianti, Guru Matematika SMA Negeri 1 Rambasamo. Video pembelajaran ini kita masih membahas aplikasi turunan fungsi aljabar dari kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda sekalian semangat untuk mengikuti pembelajaran dan menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar, semoga sukses. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Jadi sebelumnya kita bisa menentukan titik maksimum, titik minimum dengan mencari terlebih dahulu titik stasionernya. Kita juga bisa menentukan yang mana yang nilai maksimum dan yang mana yang nilai minimum. Namun untuk pertemuan kali ini atau pada pembelajaran kali ini kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi itu pada interval tertutup. Jadi ada dikasih intervalnya, kita bisa menentukan di interval tersebut mana yang nilai maksimum dan mana yang nilai minimum. Kita akan lihat nanti pembahasannya sebentar lagi. Oke, langsung saja kita akan melihat hari ini tentang nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Biasanya fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai interval I, intervalnya antara A dan B, sebagai daerah asalnya. Nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung interval. Kita lihat ini sifatnya, sifat yang kedua, sifat yang pertama itu ada di pertemuan sebelumnya. Misalkan F didefinisikan pada selang I, ini interval yang memuat titik C. Jadi titik C ini berarti ada di dalam interval I ini. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu. Yang pertama titik ujung dari I, berarti intervalnya, titik-titik ujung intervalnya. Kemudian dia titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0. Kita sudah belajar ini titik stasioner. Kemudian titik singular dari F aksen C ini tidak ada. Titik singular ini biasanya titik yang terdapat pada grafik fungsi atau kurva dengan keadaan sudut yang tajam, atau kalau dia punya persamaan garis singgung itu persamaan garis singgungnya vertikal atau terdapat seperti suatu lompatan. Dan dalam keadaan atau masalah praktis ini sangat jarang atau sangat langka terjadi. Kemudian kita lihat tahapan menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup AB adalah sebagai berikut. Yang pertama kita selesaikan dulu F aksen X atau turunan pertamanya. Kemudian cari semua titik kritis Fx pada interval tertutup A, B, yaitu kita uji titik ujung interval, nanti X sama dengan A dan X sama dengan B. Karena ini intervalnya kan AB, maka kita uji juga titik ujung interval X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian titik stasioner, nanti dari turunan pertama ini kan kita mendapatkan titik stasioner, misalkan C anggota AB. Jadi C ini titik stasioner yang kita dapat ini, titik C ini berada di dalam interval AB ini. Kita uji kalau dia berada di dalam interval AB dengan F aksen C sama dengan 0. Kemudian titik singular D anggota AB dengan F aksen D tidak ada. Ketiga, hitunglah nilai fungsi Fx pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah 2. Jadi dari titik ujung interval, titik stasioner, kita akan menguji titik-titik tersebut dengan memasukkan dia ke dalam fungsi atau kurvanya nanti. Kita bisa buat tabelnya nanti. Nilai terbesar dan terkecil yang dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum fungsi F. Nanti kita cari dari semua titik yang kita uji. Setelah kita substitusi ke dalam kurva, kita akan lihat yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil.
Nah, yang terbesar disebut nilai maksimum, kemudian yang terkecil disebut nilai minimum. Nah, selanjutnya kalau Ananda perhatikan gambar-gambar ini, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Nih, coba kamu amati dan bandingkan posisi titik maksimum dan minimum dari keempat gambar berikut. Nah, gambar A ini kita sudah pelajari, atau masalah seperti gambar A ini kita sudah pelajari. Kita tahu di sini titik minimumnya, di sini titik maksimumnya. Jadi ini kan x1, sekian, ini titik maksimumnya x2, sekian. Nanti kita masukkan di sini kan, kalau x1 berarti fx1, kalau x2 fx2. Jadi di sini titik minimumnya x1, fx1, titik maksimumnya x2, fx2 untuk gambar A. Namun untuk gambar B, gambar C, gambar D, kita perhatikan dulu yang gambar B. Nah, titik minimumnya enggak di sini lagi, enggak di x1, fx1. Kenapa? Karena dibatasi. Jadi grafik ini, grafik Y sama dengan fx ini, dia mau intervalnya tertutup. Ini ya, yang diarsir ini dari sini, dari arsiran sini sampai ke sini. Nah, jadi kalau dari gambar ini maksimumnya tetap di sini kan, di titik kritis ini, di x2, fx2, tapi minimumnya nggak di sini karena ini udah di luar interval ini, yang diarsir ini, minimumnya di titik ini, itu di titik x3, fx3. Di sini titik minimumnya karena intervalnya tertutup di sini aja sepanjang kurva yang ini. Nah, untuk gambar C pun demikian. Ya kan? Nah, maksimumnya bukan di sini, bukan di x2, fx2, tapi di sini. Kenapa? Karena intervalnya dia mau dari sini ke sini. Jadi kurva yang ini dari sini ke sini itu nggak termasuk di dalam interval. Jadi maksimumnya di sini x3, fx3. Kemudian minimumnya tetap di sini di x1, fx1 di titik kritis nih, karena titik ini masuk dalam interval. Jadi bukan di sini maksimumnya, tapi di sini karena ini kurva yang masuk dalam interval, sedangkan ini enggak masuk dalam interval. Nah, sama halnya dengan gambar D. Gambar D itu juga kamu lihat di sini minimumnya x3, fx3. Maksimumnya di sini x4, fx4, bukan di x2 karena ini nggak masuk interval, dari sini nggak masuk interval, kemudian dari sini sampai sini nggak masuk, ya kan. Jadi yang masuk interval itu yang ini, yang diarsir ini, yang abu-abu ini. Jadi kita mencari maksimum dan minimumnya yang ada di dalam interval saja untuk pembelajaran kali ini, karena dia dibatasi atau dikasih tahu intervalnya dari sekian sampai sekian, berbeda dengan gambar A yang ini. Baiklah, kita akan melihat contoh hari ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 dalam interval x lebih dari sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 1, atau interval tertutupnya antara min 2 sampai 1. Penyelesaian. Pertama, kita menentukan turunan pertama fungsi fx. Ini fungsinya 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 6x tambah 1. Maka turunan pertamanya 4x pangkat 3 turunan pertamanya 12x kuadrat, 3x kuadrat turunannya 6x, min 6x turunannya min 6, 1 konstanta turunannya 0, kita nggak tulis, ini tambah 0. Jadi turunan pertamanya ini 12x kuadrat tambah 6x dikurang 6. Ini kita bisa faktorkan atau kita keluarkan faktor yang sama atau kita sederhanakan. Ini 6-nya kita keluarkan karena 12, 6, 6x, min 6 ini bisa dibagi 6. Maka 6-nya kita keluarkan. Maka di sini 12x kuadrat dibagi 6 tinggal di dalam 2x kuadrat. Ini 6x dibagi 6 tinggal 1x atau x, min 6 dibagi 6 tinggal min 1. Jadi
kita bisa sederhanakan dengan mengeluarkan faktor yang sama, yaitu 6, sama-sama 6, sama-sama dibagi 6, di sini 6-nya. Kemudian di dalam tinggal 2x kuadrat tambah x dikurang 1. Kemudian 2x kuadrat tambah x kurang 1 ini kita faktorkan, karena ini bisa difaktorkan persamaan kuadratnya. Maka x tambah 1, 2x kurang 1, ingat lagi bagaimana memfaktorkan. Kalau ini a-nya kan 2, ini b-nya 1, ini c-nya min 1, kita bisa faktorkan seperti ini. X tambah 1 dikali 2x kurang 1, karena kita bisa uji x dikali 2x itu kan 2x kuadrat. Kemudian yang belakang ini min 1 itu dari 1 dikali min 1 itu min 1. Nah, kita uji yang ini. X yang tengah ini itu dapatnya dari yang ini, yang dekat ini, yang bersebelahan ini, kurungnya 1 dikali 2x itu 2x. Kemudian ditambah yang ini, yang ujung dikali yang ujung, x dikali min 1 itu min x. Nah, kita jumlahkan 2x ditambah min x, tentu x. Ini kan x tambah x, jadi cocok. Jadi faktornya x tambah 1 dikali 2x kurang 1 gitu. Kita bisa uji atau cara cepatnya seperti ini. Karena ini a-nya kan 2, kalau contoh-contoh yang sebelumnya kan a-nya 1, sehingga langsung saja dua bilangan kalau dikalikan hasilnya c, kalau ditambah hasilnya b. Kalau ini nggak bisa, kita harus buat seperti ini. Jadi yang ujung yang depan ini tetap yang depan kali yang depan, yang min 1 ini tetap dari yang belakang kali yang belakang. Kemudian yang tengah ini dapatnya dari yang ini, yang dekat kali yang dekat, yang ini kan. Kemudian yang jauh dengan yang jauh, atau yang ujung dengan yang ujung, hasilnya ditambahkan. Kalau cocok dengan B-nya berarti ini faktornya sudah benar. Kemudian cari semua titik kritis fx pada interval tertutup min 2,1, yaitu yang pertama titik ujung intervalnya tentu ini min 2 dan 1. Kemudian titik stasioner. Titik stasioner itu kan terjadi kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Ini f aksen x sama dengan 0. Ini tadi turunan pertamanya 6x tambah 1 dikali 2x kurang 1, 6 dikali x tambah 1 kali 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti kan yang difaktorkan ini kan x tambah 1 dengan 2x kurang 1 tadi. Kemudian x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya min 1. Ini 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/2. Nah, min 1 atau 1/2 ini kan terletak di dalam interval ini juga kan. Jadi, min 1 kan di sini, min 2, min 1 gitu kan, ada di dalam ini. Kemudian setengah juga ada di dalam interval ini. Jadi, kita bisa menguji 4 titik ini. Min 2, 1, min 1, 1/2. Karena titik stasioner ini ada di dalam interval ini, berarti titik stasioner ini kita uji juga dia. Selain menguji titik-titik ujung interval. Kemudian tidak ada titik singular. Nah, ini dia. Hitung f pada setiap titik kritis. Jadi min 2, 1, min 1, 1/2 kita urutkan. Maka urutannya dari yang terkecil, min 2, min 1, 1/2, 1. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Fx-nya ini kan, ini 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 6x tambah 1. Masuk aja. Kalau x-nya min 2 berarti 4 min 2 pangkat 3 tambah 3 kali min 2 kuadrat kurang 6 kali min 2 tambah 1 sama dengan min 7. Silakan anak-anak atau ananda sekalian hitung hasilnya ini sesuai atau tidak. Kemudian kalau x-nya sama dengan min 1 berarti 4 kali min 1 pangkat 3 tambah 3 kali min 1 kuadrat kurang 6 kali min 1 tambah 1, hasilnya 6. Kalau x-nya setengah, masukkan juga 4 kali setengah pangkat 3 tambah 3 kali setengah kuadrat kurang 6 kali setengah tambah 1, hasilnya min 3/4. Kalau x-nya 1, masukkan f1 4 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 1, hasilnya 2. Nah, tadi pertanyaannya tentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, ini yang jadi nilai itu yang ini. Kalau yang ini kan tadi titik-titik kritisnya. Ya kan? Min 2 dan 1 ini dapat dari interval. Kemudian min 1 dan setengah dapat dari titik stasionernya. Jadi kita uji semuanya 4 titik ini.
Nah, karena titik stasioner ini berada dalam interval, jadi dia diuji juga gitu ya. Nah, sekarang ini kita lihat mana yang paling kecil, min 7, 6, min 3/4, 2. Yang paling kecil kan min 7, berarti nilai minimumnya min 7. Yang paling besar 6, maka nilai maksimumnya 6. Jadi F-2 ini kan min 7 merupakan nilai minimum. Kemudian F-1 sama dengan 6, ini F-1 sama dengan 6 merupakan nilai maksimum. Nah, jadi pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini yaitu mencari nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup. Nah, cara-caranya berbedanya hanya kita ada interval tertutupnya, dan interval tertutup ini kita uji juga di dalam atau sebagai titik-titik ujung interval di dalam tabel ya kan. Jadi selain titik stasioner yang berada di dalam interval tertutup, kita harus menguji titik-titik ujung interval. Kemudian dari hasil pengujian tersebut kita lihat mana yang maksimum itu akan menjadi nilai maksimum, mana yang minimum itu akan menjadi nilai minimum. Oke. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini contohnya cukup satu soal saja, karena mencari turunan pertama, mencari titik stasioner kita sudah belajar sebelumnya. Yang tambahnya hanya dia berada di interval tertutup, jadi kita menguji juga ujung-ujung interval. Di dalam titik kritisnya ini kita masukkan. Nah, kemudian mencari maksimum minimumnya seperti biasa, yang terbesar berarti maksimum, yang terkecil nilainya berarti minimum. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.